Hai, masih bersama MP Tarot ya. Kita masih dalam bacaan umum, bacaan untuk banyak orang ya. Jadi energi yang ketarik bisa siapa saja, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik juga ya. Tema kita kali ini adalah tentang Satria Piningit ya. Kita cek energi tentang siapa Satria Piningit ini gitu ya. Oke, bagi kalian yang baru, perkenalkan saya Ambe. Saya seorang konsultan spiritual, konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer, dan menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi ya. Kita akan mulai ya. Kalian yang mau reading pribadi ya, mau konsultasi pribadi, silahkan, nomor saya ada di setiap video ya. Oke, tentang Satria Piningit, energi cek ya. Satria Piningit ini ya, ini diibaratkan dia ini berjiwa malaikat ya, jiwanya jiwa luhur. Wah, dia disucikan, dimurnikan ya. Energinya juga feminim lagi ya. Ingat, feminim bukan gender, tapi dia ini adalah energi di setiap diri manusia. Jadi di dalam setiap tubuh ini ada divine maskulin, divine feminim, baik laki-laki ataupun perempuan sama ya. Kalau maskulin penggambarannya adalah laki-laki begitu ya, kuat, tanggung jawab begitu. Kalau feminin ya, dia sangat ilahi sekali, Rohman Rohim, cinta kasih, welas asih begitu ya. Oke, Satria Piningit ini dia kategori malaikat berarti ya. Energinya energi yang tinggi, entitas, dia masuk ke ranah, ke level entitas tinggi begitu ya. Bukan orang ecek-ecek jika dia adalah wujud ya. Jika dia disyariatkan atau diwujudkan dalam bentuk manusia, ini pasti bukan orang yang ecek-ecek ya. Dia berhati malaikat, dia pasti bijaksana, keilmuannya juga tinggi, apa sakti pasti ya. Di sini orangnya juga wah, jelasnya penuh cinta kasih begitu ya. Kita lihat kartu-kartu yang lain tentang Satria Piningit. Wow. Satria Piningit ini dia adalah sosok yang terawasi. Wah, dilindungi, diawasi, dijaga ya oleh leluhur tentu saja. Kemudian dia juga bisa dibilang lincah. Kalau ke karakter, dia memang nakal ya. Nakal ini tanda kutip ya. Nakal itu konotasinya banyak, tapi ini nakalnya nakal yang mungkin nakal yang mengemaskan mungkin ya, tapi ini energinya dia nakal ya, nakal, lincah. Oke, kita ke tokoh dulu, karena kebanyakan orang hari ini, manusia hari ini berharap Satria Piningit itu adalah tokoh ya. Tokoh, kita akan lihat dulu, cek energi dulu, baru kita nanti simpulkan begitu ya. Oke, Satria Piningit ini tentu saja dia didampingi oleh banyak kodam-kodam hewan ya. Dan menurut saya ini hanyalah penggambaran atau energi yang tervisualisasi. Jadi saya melihat ada serigala rubah, serigala sama apa enggak sih ya, semacam itulah ya, serigala rubah. Ini menunjukkan bahwa dia adalah jiwa yang independen ya, dia adalah jiwa yang bebas, jiwa yang merdeka. Dia tidak bisa ditundukkan oleh siapa saja,
karena dia memang pemimpin ya, terutama dia jago memimpin dirinya. Seseorang yang sudah pandai memimpin dirinya, pasti dia bisa memimpin orang di luar dirinya, gitu ya. Saya melihat beberapa pendamping ya, pendamping gaibnya yang bangsa hewan itu ada, mungkin itu juga simbol saya bilang tadi, energi yang tervisualisasi. Anjing adalah makhluk yang setia. Ada kemudian harimau, harimau, kemudian ada kijang, ada kuda, banyak ya. Kodam pendampingnya ini banyak, bahkan sangat banyak, karena dia adalah energi murni dan dimurnikan. Makanya kenapa banyak yang menyukainya, tentu saja tertarik dengan energinya ya. Tapi secara karakter, seseorang dengan kodam harimau atau singa adalah sosok-sosok pemimpin ya. Lanjut. Oke, maaf ya agak berisik ya. Dan di sini terlihat dia ini, sosok ini penyuka tanaman, bunga terutama. Bunga ya, banyak laki-laki yang suka bunga. Bahkan dulu saya tidak suka bunga, saya punya sahabat laki-laki sangat menyukai bunga. Memang dia seorang spiritualis ya. Dari dia saya heran, dan tapi saya selanjutnya sangat menyukai tanaman ya, terutama bunga sampai hari ini. Dulu tidak, dulu saya sangat maskulin energinya. Jadi Satria Piningit ini menyukai tanaman, menyukai alam, menyukai bunga yang cantik ya, walaupun dia laki-laki ya, begitu, ataupun perempuan apalagi ya. Kita belum mengatakan gender ya, Satria Piningit ini laki-laki atau perempuan belum ya. Oke, ini cek energi dulu. Wah, tuh lihatlah. Ada The Empress di sini. Ini menunjukkan bahwa Satria Piningit ini adalah orang-orang yang pengayom, mengayomi orang lain ya. Tentu saja para pengayom ini harus punya tiga dasar ya, tiga bekal: kaya hati, kaya ilmu, kaya ilmu, kaya harta ya. Kaya hati, kaya ilmu, kaya harta ya. Tiga kekayaan ini yang harus dimiliki oleh seorang pamomong ya. Jadi terlihat bahwa Satria Piningit ini adalah seorang pamomong. Dia pasti ini banyak orang yang maksudnya mendekati, entah itu sekedar untuk bertanya, curhat, memecahkan masalah, berguru begitu. Tapi sepertinya tipe-tipe ini tidak, beliau kurang suka digurui, maksudnya dianggap guru itu kurang sreg beliau ya. Oke, kita lanjut checking dulu. Ini ada, apa ini? Satria Piningit ini adalah sosok yang pengobat luka. Pengobat luka. Aduh, seperti betadine ya. Merek, maaf. Jadi Satria Piningit ini bisa mengobati luka hati orang-orang yang datang padanya. Jadi orang-orang dengan banyak kekecewaan dalam hidup, jika bertemu Satria Piningit ini, dia bisa sembuh ya, bisa sembuh gitu. Energinya menyembuhkan ya. Oke, Satria Piningit ada kartu Queen of Wands. Di sini sangat terlihat sekali bahwa dia adalah pemegang tongkat ya, pemegang tongkat komando, pemegang mandat, atau disebut utusan. Bahasa umumnya awam orang-orang religi itu bilangnya katanya wali begitu.
ya, terserah dengan sebutan apa. Jadi dia memang pemegang mandat, dan tentu saja dia dijaga oleh banyak entitas lain karena memang petugas terpilih, ya. Oke, tugasnya apa ya ini? Pak Momong ini momong ya. Di sini sudah kelihatan sekali dia momong. Yang lain adalah fasilitas. Ini kesukaannya, begitu ya. Ini karakternya yang agak nakal-nakal begitu ya, nakal dalam tanda kutip ya. Oke, di sini wah, Satria Piningit ini ternyata memang starseed ya. Bibit bintang, punya keturunan DNA para dewa. Ya, ada yang menyebut begitu. Makanya katanya ada yang menyebut Kalki Avatar begitu, Awatara begitu ya, karena memang bibit bintang ya, sudah terlihat sekali dia adalah bibit bintang, tidak murni ber-DNA bumi ya. Dan banyak dari kalian yang di sini yang ini loh, starseed loh, kalian hanya tinggal melihat jati diri kalian. Makanya kalian diperjalankan dalam ranah spiritual dan kalian sampai terbawa ke video ini ya, belajar ya, sama-sama belajar kita. Oke, di sini ada 8 pedang. Wah. Ini Satria Piningit ini memang orang-orang yang tajam intuisinya, tajam penglihatannya, bisa hidup di dua alam istilahnya ya, alam nyata, alam gaib gitu tentu saja. Dia juga di apa namanya, di dimensi lain mungkin juga seperti punya sayap begitu ya, karena dia kategori angel begitu mungkin ya, seperti tadi dibilang malaikat begitu ya. Senjatanya banyak. Satria Piningit ini punya senjata banyak, senjata gaib ya. Saya melihatnya ini pedang. Ini juga bisa berarti senjatanya di alam ini, di alam materi ini adalah kecerdasannya. Ya, pedang adalah simbol kecerdasan di ranah kartu tarot ya. Pikiran yang cerdas, jernih ya, jujur, tegas begitu ya. Ini senjatanya banyak. Saya melihatnya pedang ya. Dan pasti banyak yang lain, ada cakra. Ada cakra, Trisula juga ada ya, itu yang terkenal Trisula ya. Trisula itu sebenarnya penuh dengan makna, bukan berarti dia harus membawa apa itu senjata Trisula itu kemana-mana begitu ya, bukan ya, itu hanya simbolik. Lanjut ya tentang Satria Piningit. Oke, Satria Piningit ini rumahnya alam alam semesta. Oh my god, jadi sepertinya mungkin tidak berada di satu tempat ya. Ya bisa dibilang rumahnya ya bumi ini. Dia bisa kemanapun dia bisa diterima, kemanapun dia diterima oleh orang, kemanapun dia punya fasilitas untuk menempati, maksudnya tidak sulit. Soalnya dia ini jiwanya bebas, independen ya, bisa tinggal di mana saja. Di area apa namanya, maksudnya di kalangan biasa bisa, di kalangan tinggi bisa, serba bisa ya, fleksibel begitu. Masalah tinggal, dia bisa tinggal di mana saja ya. Tidak suka kemewahan tentu saja, biasa saja. Kaya pasti ya, secara energi apalagi pasti kaya. Saya pastikan kalau secara energi, karena perjalanan dimensi membutuhkan biaya, jangan dipikir gratis ya. Ketika kita ditemui oleh misalkan leluhur kita ya, kita ditemui ya, proses pertemuan itu ya di dimensi lain itu bayar pajak dimensi ya, yang bayarin biasanya yang datang ya, leluhur kita. Kalau kita mengundang, kita yang bayar gitu ya. Makanya banyak para namanya praktisi yang gulung tikar karena kurang memahami ini. Banyak dukun-dukun yang gulung tikar karena tidak kurang memahami ini. Dia tidak tahu bahwa perjalanan dimensi itu bayar ya. Kalau dia ini diambil dari energi yang dia miliki, istilahnya pahala katanya orang-orang itu. Pahalanya itu yang diambil ya, untuk bayar maksudnya, kecuali kita dibayarin, beda lagi ya. Jadi tidak ada yang gratis memang dimanapun. Makanya kenapa kita selalu diarahkan untuk berbuat baik, agar tabungan energi kita itu banyak,
agar kita bisa menolong orang ini juga tidak sampai defisit. Banyak yang defisit sampai rugi, gulung tikar akhirnya karena tidak memahami ini. Ya, dipikir gaya bisa tembus sana tembus sini, nggak taunya bayar. Menyembuhkan orang juga begitu, jangan dikira tidak. Mau dibayar pakai apa? Pakai energinya si yang sakit atau energimu. Kalau energimu kamu bisa bangkrut. Ya, makanya di situ kenapa harus ada pengganti energi. Kalimatnya itu. Ya, jadi sama-sama memberi dan menerima begitu ya, take and give begitu. Tidak salah satu energimu kepake ya, kalian yang praktisi, yang ahli pengobatan. Beda lagi kalau kalian sedang bayar karma ya, kalian dititipi karma leluhur untuk mengobati orang ya, kemudian tidak bayar. Ya kalian sedang membayar soalnya. Kalian sedang membayar hutang-hutang karma itu ya. Kalau sudah lunas ya beda lagi ceritanya ya. Atau kalau enggak, yang dipertaruhkan adalah energi si sakit itu. Cukup apa enggak untuk membeli kesehatannya, misalkan kalau dia sakit begitu ya. Rumit di dunia lintas dimensi itu, makanya dipikir tidak sesimpel itu ya. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan, saya juga belajar ya. Oke, tentang Satria Piningit ya. Satria Piningit ini ada kata The Hermit. Dia seorang pertapa, artinya tafakur mendekat. Jadi dia adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhannya ya, dengan sang sumber begitu. Dia tahu cara berkomunikasi dengan Tuhannya. Bahkan dia bisa disebut kalam Tuhan, bisa ya, perkataannya itu seolah perkataan Tuhan begitu loh ya, karena sudah dekat ya. Di The Hermit ini adalah orang-orang ya, tentu saja bisa dibilang orang suci, walaupun tidak ada orang suci ya, adanya belajar sesuci. Tapi pada tingkat ini, pada tingkat Satria Piningit ini adalah orang-orang yang telah mengetahui jati dirinya. Dia tahu asal usulnya, dia tahu misi jiwanya, dan dia tahu akan pulang kemana. Ya, dalam keilmuan bernama Sangkan Paraning Dumadi. Ya, Sangkan adalah asal usul, Paran adalah misi jiwa ketika di dunia, dan Dumadi adalah kemana kamu akan kembali. Dan seorang Satria Piningit sudah mengetahui semua itu, 3 hal itu kuncinya kesempurnaan ya. Meninggalnya biasanya moksa. Oke, jadi sudah tidak melewati karma putaran karma, sudah banyak lunas ya. Orang-orang yang sudah mengetahui jati dirinya yang sejati, sudah bertemu atau sudah terhubung ya dengan inner child-nya. Inner child itu ya sang sejati tadi itu, bahasa baratnya itu the higher self, diri kita yang tertinggi ya. Saya sering kali mengatakan ini agar ya, ini pembelajaran harus diulang-ulang ya. Dalam kalau di dalam Kristen namanya Ruh Kudus, dalam Hindu namanya Atman, dalam Islam namanya Nur Muhammad ya. Ini sang sejati. Nanti kapan-kapan kita membahasnya jika kalian tertarik. Jika tidak apa-apa. Oke. Ya, dia adalah orang-orang yang disucikan ya, orang-orang suci dan disucikan. Seorang pertapa ya, adalah orang-orang yang senang bertafakur atau mendekatkan diri kepada Tuhannya begitu ya. Nah, konsep ketuhanannya akan berbeda mungkin ya, mungkin berbeda bagi setiap kalian para pemirsa saya. Oke, di sini ada Satria Piningit ini seorang pemimpin besar ternyata ya. Ada The Emperor. Oke, baiklah. Jadi Satria Piningit ini terlihat bahwa dia adalah pemimpin besar yang mempunyai power besar, yang dilingkupi oleh orang-orang berpower itu, anak buah, fasilitas begitulah ya. Serba ada begitulah. Fasilitas seorang pemimpin besar. Pengawalan, begitu. Tapi orangnya bersahaja, jadi mungkin kalian nggak kenal, mungkin nggak akan bisa mengenali karena juga pandai berkamuflase ini ya. Ini kalau tokoh begitu ya. Oke, maafkan ini energinya panas tapi dingin ya.
panas tapi dingin. Oke. Satria Piningit. Ada Three of Wands. Ini di sini sepertinya dia memang sudah mengambil alih ya saat ini. Dia sudah ambil kendali dengan tugasnya. Dia sudah bertugas begitu, guys. Oke, ini tongkat sudah diberikan ke dia ya. Ini konfirmasi dia sudah memegang tongkat komando, dia sudah bekerja istilahnya ya saat ini. Ya, ini juga perjalanan tentang lintas ruang dan waktu juga dia lakukan setiap saat yang dia mau, yang dibutuhkan begitu ya. Ini tadi kalau bicara tentang gender ya, ini bisa laki-laki bisa perempuan, tapi energinya Satria Piningit ini adalah perempuan, energinya ya sangat ilahi karena cinta kasih Roman Rohim. Bisa laki-laki jadi bisa perempuan juga. Kalau menurut pembacaan energi tadi ini, dia seorang pemimpin besar ya. Mungkin kalian yang membutuhkan figur seorang pemimpin yang adil, bijaksana, sangat spiritual, bisa mengobati luka hati begitu ya, yang kaya raya, yang pokoknya perfect lah ya versi banyak orang itu, dan memang begitu kalau pembacaannya begitu ya. Ini kategorinya salah satunya yang kita baca tadi ya, beberapa kategorinya seperti itu, momong dan sebagainya tadi ya, ciri-cirinya juga sudah tadi ya. Nah ini kita jadi bisa tadi kesimpulannya bisa laki-laki bisa perempuan begitu ya, tapi energinya perempuan begitu ya, sama seperti Ratu Adil kemarin ya. Tapi kalau Ratu Adil kemarin sangat kental energi femininnya. Kalau ini bisa laki-laki bisa perempuan atau seimbang di dalam dirinya ya. Jadi seorang Satria Piningit yang kalian harapkan harus memiliki unsur-unsur tadi itu ya. Dan siapakah Satria Piningit ya? Kalau yang kalian pertanyakan secara umum, Satria Piningit adalah dirimu, orang-orang yang sudah menemukan jati dirinya, sudah bertemu dengan engsunnya ya, diri sejatinya ya, yang terpingit di dalam dirinya ya. Kemudian ini kan karena sudah ditemukan istilahnya ya, sudah melewati tersesat berkali-kali, banyak perjalanan untuk bertemu sang sejati ini. Ketika sudah bertemu dengan jati dirinya, sang sejati ini, ingsun sejatinya ini yang merupakan guru sejatinya ya, dia akan menjadi seperti ini dan sangat memungkinkan untuk menjadi Satria Piningit yang diharapkan banyak orang begitu ya, bisa dipahami ya. Karena konsep masyarakat kita patrilenial ya, mengacu pada laki-laki ya, yang banyak diharapkan orang laki-laki ya, tidak apa-apa, bagus. Sebaiknya perempuan tidak memimpin sampai dia menopause. Sebelum dia menopause ini memang kurang stabil hormonnya ya. Setelah menopause ya, sudah stabil karena memang sudah tidak ada pergolakan ya, di dalam dirinya. Usianya juga harus sudah usia matang tentu saja ya. Sebaiknya memang laki-laki ya. Perempuan boleh dengan, menurut saya ya, dengan syarat itu tadi setelah menopause ya. Kalau untuk menjadi pemimpin besar loh ya, untuk menjadi pemimpin besar ya. Di sini ada The Emperor. Oke, jadi begitu ya. Satria Piningit adalah dirimu yang sudah bertemu dengan sang sejatimu ya. Jadi setiap kamu yang sudah seperti itu bisa menjadi Satria Piningit, bisa disebut Satria Piningit. Dan Satria Piningit yang kalian tunjuk atau yang ditunjuk oleh banyak orang harus memenuhi kriteria atau syarat yang seperti itu ya. Bukan hanya sekedar keturunannya si A, si B, si C. Secara garis besarnya dia keturunan langit, manusia langit istilahnya. Dia ber-DNA, bukan DNA bumi murni ya, sudah dari sananya seperti itu. Nah, apalagi ya tentang Satria Piningit ya? Kesimpulannya Satria Piningit adalah dirimu ya, secara umum. Dan secara khususnya Satria Piningit yang akan terpilih untuk yang kalian harapkan sebagai katanya Imam Mahdi, Kalki Avatar atau apa, harus punya
kriteria yang seperti tadi itu ya. Jadi setiap orang yang sudah bertemu dengan jati dirinya bisa ya punya kesempatan yang sama, menurut saya begitu. Oke. Jadi begitu ya. Apalagi yang mau dibaca? Sudah cukup ya. Sementara itu dulu. Sebenarnya banyak yang bisa dibahas dari Satria Piningit, dari sosok Satria Piningit ini ya. Karena Satria Piningit ini memang katanya penyelamat bumi. Dan dirimu yang sudah bertemu sang sejatimu dengan ciri-ciri seperti ini ya. Ya kalian penyelamat bumi, ini jelas toh. Tidak harus menjadi seseorang yang nomor 1 begini, oh tidak, kalian sudah nomor 1 bagi dirimu sendiri dan lingkunganmu. Yakin saya kalian adalah orang-orang yang bermanfaat, tidak mungkin tidak. Jadi untuk mencapai sesuatu hal yang besar, mulailah dari yang kecil. Gak usah mau jadi Satria Piningit di papan atas sementara sekitarmu itu loh masih berantakan, masih banyak yang kelaparan ya, percuma. Nah, untuk apa jadi Satria Piningit ya. Jadi ini bukan gaya-gayaan tapi tugas berat. Sangat berat sekali ya bagi kita yang berada di bawah, membangun dari bawah. Wah, tentu kalian sudah tahu rasanya. Dan kalian yang menuju ke sana juga akan melakukan ini, membangun semuanya dari bawah, dari hal terkecil dulu, dari diri sendiri, dari rumah kita ya, keluarga kita, kemudian keluar, baru meluas begitu. Ujuk-ujuk mau jadi pemimpin besar, wah, ini nggak masuk akal ya, unlogic. Oke lah ya, sudah cukup. Ini energinya panas campur dingin, entah kenapa ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Lain kali kita akan lanjutkan hal seperti ini jika kalian menyukainya. Tapi jika tidak ya tidak begitu ya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Terima kasih. Salam sayang selalu dari MB. Bye bye.